Ya, Bu. Nomor 1. Masih ingat kan limit? Limit X mendekati 5 dari X kuadrat ditambah X min 30 dibagi X kuadrat min 25. Nah, masih ingat kalau limit bentuknya begini kita apakan? Difaktorkan, ya. Kita faktorkan. Caranya gimana? Kita faktorkan yang atas dan bawah, ya. Oke, sehingga ini menjadi apa nih? Oh, menjadi limit X mendekati 5. Yang bawah jadi X plus 5 kali X min 5. Kenapa? Ingat bentuk ini. A kuadrat min B kuadrat itu hasilnya adalah A plus B kali A min B. Ya, masih ingat ya? Sehingga kalau X kuadrat min 25 itu sama dengan X plus 5 kali X min 5. Jadi yang bawah menjadi begitu. Yang bawah. Selanjutnya yang atas. X kuadrat plus X min 30. Nih lihat, karena di sini ada angka 5, ya, berarti ini X kuadrat itu perkalian X kali X. 30 itu bisa perkalian 1 kali 30, bisa perkalian 3 kali 10 gitu ya. Tapi kita pilih yang ada 5-nya, berarti 5 kali berapa sih yang hasilnya 30? 5 kali 6 ya. Oke, 5 kali 6. Gitu. Di sini 5 kali 6. Supaya positif 1, berarti 6-nya harus positif, 5-nya negatif. Gitu. Nah, di sini kan ada yang sama nih ya. X min 5 di atas dan X min 5 di bawah. Maka kita coret. Gitu ya. Boleh kita coret. Ini kita coret sama ini. Sehingga menjadi apa? Limit X mendekati 5 dari limit X mendekati 5 dari X plus 6 per X plus 5. Kalau udah begini, udah paling sederhana, kita substitusikan X-nya dengan angka 5. Berarti menjadi, limitnya udah nggak ada ya, menjadi 5 plus 6 dibagi 5 plus 5. Sehingga menjadi 11 per 10. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Nomor 1. 11 per 10 itu berapa? 1,1 ya. 1,1. Jawabannya yang ya, oke, bisa dipahami ini? Insya Allah bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 2. Maaf ya. Boleh. Oke, nomor 2. Nomor 2, limit X mendekati 3. X mendekati 3 dari 2X kuadrat min 5X min 3 dibagi X min 3. Gitu. Berarti kita apakan nih? Kita faktorkan lagi ya. Di bawah tetap X min 3. Ini bisa jadi gimana nih? Berarti 2X kali X ya. Karena biasanya ini tuh tujuannya untuk dicoret gitu ya. 3, berarti kan perkalian 3 kali 1. Berarti 3-nya di sini, 1-nya di sini. Bu, kenapa bukan 3-nya di sini, 1-nya di sini? Karena mau dicoret. Gitu, karena mau dicoret. Sehingga 3-nya di yang ada X-nya, bukan yang 2X.
Ya, kalau 3-nya ada di sini nanti kan atas dan bawah tidak bisa kita coret. Kemudian min 5. Supaya hasilnya min 5, di sini harus min, di sini harus plus. Gitu. Bu, gimana bisa begitu? Nah, ini pelajaran SMP kelas 8 ya. Kalau saya harus mengulang sudah lewat sekali, butuh waktu yang panjang gitu. Jadi tidak saya ulang ya. Bagaimana cara memfaktorkan? Insya Allah saya yakin kalian sudah bisa. Itu tinggal diperdalam dengan banyak latihan soal. Sehingga di sini menjadi limit X mendekati 3 dari 2X plus 1. Udah, selanjutnya kita substitusi X-nya dengan angka 3. Berarti menjadi 2 kali 3 ditambah 1. Berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7. Gitu. Ada ya hasilnya ya? Hasilnya yang D. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut nomor 3 ya. Kita cepat ya. Limit X mendekati tak hingga. Bentuknya adalah 4X kuadrat, 4X kuadrat ditambah 7X ditambah 5 dibagi 3 min X ditambah 2X kuadrat. Nah, kalau kayak gini, itu perlu kita faktorkan enggak? Gitu. Kan kemarin di waktu penjelasan saya, kalau tak hingga itu tidak perlu difaktorkan. Cukup lihat pangkat yang tertinggi, koefisien dari pangkat yang tertinggi. Kalau pangkat tertinggi atas dan bawah ini sama, di sini kan X pangkat 2, di sini X pangkat 2, ya. Jangan terkecoh di sini X pangkat 2, di sini 3, jangan terkecoh itu karena sama-sama di depan, tapi lihat pangkatnya. Di sini X pangkat 2, di sini X pangkat 2. Lihat koefisiennya, gitu ya. Maka hasilnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Di sini 4X kuadrat, di sini 2X kuadrat. Maka hasilnya berapa? Hasilnya koefisiennya di atas 4, di bawah 2. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Udah selesai. Gitu. Masih ingat kan yang ini ya? Insya Allah. Insya Allah ingat. Ibu gitu aja, Bu, ngerjainnya. Iya, gitu aja. Gampang kan? Anda suka itu, Bu. Pusing kalau itu. Oh, iya. Ini hanya berlaku untuk limit tak hingga. Nanti catatannya saya screenshot lagi. Ada di video saya. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, Bu. Kemudian limit tak hingga yang bentuk akar. Limit tak hingga yang bentuk akar. Ingat rumus B min Q per 2 akar A? Nomor 4. Limit X mendekati tak hingga dari 3X min 1 dikurangi akar 9X kuadrat min 11X ditambah 9. Masih ingat bentuk limit yang begitu? Limit X mendekati tak hingga dari AX kuadrat BX plus C dikurangi akar B min Q PX kuadrat Q F. Oke. Nah, kalau ada rumus, ada soal bentuknya kayak gini, limit X tak hingga, akar dikurangi akar, maka rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Penyelesaiannya gitu aja. Nah, ini sedangkan ini bentuknya bukan bentuk akar. Nah, ini bisa menjadi bentuk akar kalau kita kuadratkan. Gitu. Menjadi 3X min 1 kuadrat, gitu ya, dikurangi akar 9X kuadrat min 11X plus 9. Sehingga ini menjadi limit X tak hingga. Ini kalau kita kuadratkan jadi apa?
3x min 1 kuadrat menjadi 9x kuadrat min 3x kali 2, ini kali 1 ya, kali 1 kali 2 berarti min 6x. Ditambah 1 kuadrat itu 1. 9x kuadrat min 11x plus 9. Nah, sudah. B min Q per 2 akar A. B-nya siapa? Nah, ini kan A, B, C, P, Q, R. Rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? Min 6. Berarti min 6 dikurangi. Q-nya berapa? Min 11. Gitu ya. Dibagi 2. A-nya berapa? 9. Gitu. Sehingga min 6. Min ketemu min kan plus ya. Plus 11 dibagi 2 kali 3. Min 6 plus 11, positif 5. 5 per 6. Maka hasilnya adalah 5 per 6. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya. Jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5. Diketahui fx ya, fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Yang ditanya nilai dari turunan pertama, x-nya itu min 1. Gitu. Maka kita turunkan dulu. Turunannya jadi apa? 2 kali 2, 4. 4x gitu kan. Ini turunannya min 3. Turunan dari 5 itu 0. Maka ini turunan pertamanya. F aksen x sama dengan 4x min 3. Kalau F aksen min 1, artinya kita ganti x-nya ini dengan min 1. Berarti 4 kali min 1 dikurangi 3. 4 kali min 1 itu min 4. Dikurangi 3 menjadi min 7. Bisa ya? Berarti jawabannya yang A. Next. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 6. Nomor 5 paham ya? Insya Allah, Bu. Oke. Nomor 6 ini salah ini ya. Ini maksud saya bukan turunan kedua, tapi intinya saya nyari soal yang ada pangkatnya gitu. Pertanyaannya itu turunan pertama dari fx-nya adalah 4x kuadrat plus 1 pangkat 5. Oke. Kalau turunan bentuk begini caranya, ini f aksen x adalah 5-nya turun. Berarti 5 kali 4x pangkat 2 plus 1, pangkatnya berkurang 1. Kalau turunan kan pangkatnya berkurang. Pangkatnya menjadi pangkat 4. Kemudian turunan dari yang di dalam kurung ini. 2 kali 4, 8 ya. Berarti turunannya adalah 8x. Turunan dari 1, 0. Gitu ya. Sehingga kita dekatkan. Berarti 5 kali 8x itu 40x. Berarti 40x kali 4x kuadrat plus 1 pangkat 4. Gitu. Maka ini turunan pertamanya. Jawabannya udah gini doang. Gitu. Paham ya? Insya Allah, Bu. Oke, selanjutnya nomor 7. Nomor 7. Turunan pertama dari fungsi fx. Fx sama dengan x min 5 dibagi x plus 5. Maka turunannya apa? Ingat, kalau ada bentuk begini, kita misalkan sebagai U dan sebagai V. Ya. Ini adalah U-nya. Ini adalah V-nya. Gitu ya. U sama dengan X min 5. U aksen itu turunan dari U. Turunan dari X itu apa? 1 kan? Kemudian V adalah X plus 5. Turunan dari V atau V aksen itu berapa? 1. Gitu. Nah, kalau bentuknya pembagian, masih ingat kalau turunan pembagian? Turunannya apa? U aksen V min U V aksen per
V kuadrat. Gitu ya. Nah, maka U aksennya berapa? 1. Berarti 1 kali V. V-nya apa? X plus 5. Dikurangi U. U itu X min 5. X min 5 kali V aksen. V aksennya adalah 1. Dibagi V kuadrat. Ini V ya. X plus 5 dikuadratkan. Gitu. Sehingga menjadi apa? Sehingga menjadi, ini kali 1 kan X plus 5. Berarti ini X plus 5 dikurangi X min 5. Jangan lupa kalau ada tanda min, sebaiknya dipakein kurung ya. Biar aman. Gitu. Sehingga ini kan X dikurangi X. Hasilnya 0. Ya. 5 dikurangi min 5. X dikurangi X. Kemudian ditambah 5. Min ketemu min kan plus ya. Plus 5. Sehingga hasilnya adalah ini 0 ditambah 10. Berarti 10 dibagi X plus 5 dikuadratkan. Gitu. Maka jawabannya adalah C. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa Bu, insya Allah. Bisa ya. Yang lain gimana nih? Kayaknya yang jawab Firda nih. Bisa ya yang lain ya. Kemudian Insya Allah, Bu. ya, kemudian nomor 8. Nomor 8. Persamaan garis singgung pada kurva. Ingat ya, aplikasi turunan selain di garis singgung ada mencari nilai naik dan interval nilai naik, nilai turun gitu ya. Kemudian mencari nilai maksimum, nilai minimum gitu. Nah, ini salah satunya aplikasi turunan pada persamaan garis singgung kurva. Di mana turunan pertama itu merupakan gradien. Jadi ada kurva persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 1. Maka gradien atau lambangnya M itu sama dengan Y aksen. Y aksen itu adalah turunan dari Y. Nah, coba turunannya ini berapa? 2X 2X min 6 ya turunannya. Kemudian di titik ini ada kan ya, di titik diketahui sebuah titik P itu 1, min 4. Ini kan ada X, ada Y. Berarti X-nya 1, Y-nya min 4 gitu ya. Dari sini kita bisa cari M-nya dulu kan, gradiennya. Kalau kita masukkan X-nya 1, berarti kan 2 kali 1 dikurangi 6. Berapa? 2 min 6 sama dengan min 4 gitu ya. Nah, persamaan garis singgung itu rumusnya apa? Persamaan garis singgung, ini pelajaran SMP ya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Gitu. X1 Y1 itu siapa? X1 Y1 itu adalah titik yang diketahui ya. Berarti di sini Y dikurangi Y1-nya berapa? Min 4. Min dikurangi min 4 gini aja ya. Sama dengan M. M-nya berapa nih? M-nya min 4. Kali X dikurangi X1-nya adalah 1. Gitu. Sehingga min ketemu min hasilnya plus. Berarti Y plus 4 sama dengan, ini kita kalikan ke dalam sini, menjadi min 4X. Min 4 kali min, jadi positif 4. Gitu. Kemudian kita lihat pilihan gandanya. Di situ kan pilihan gandanya kan 4X ya, positif. Berarti kita rubah ini ke kiri. Ya. Ini kan negatif 4X. Kalau pindah ke kiri menjadi positif. Di sini positif 4X ditambah Y gitu ya. Kenapa Y-nya positif? Karena tidak pindah ruas. Kemudian ditambah 4 ini. Kemudian 4 yang ini pindah ke kiri menjadi min 4. Gitu, sama dengan 0. Jadi yang di ruas kanan ini sudah saya pindahkan semua ke ruas kiri ya. Min 4X menjadi positif 4X. 4 menjadi negatif 4. Gitu. Sehingga
Kita sederhanakan menjadi 4X ditambah Y sama dengan 6. Karena 4 dikurangi 4 kan hasilnya 6. Maka jawabannya yang pas adalah B ya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya? Mudah? Ya, Bu. Oke, selanjutnya nomor 9. Nomor 9. Integral dari 4X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 2X min 5 dx. Coba ini integral. Jangan lupa, kalau integral berarti pangkatnya naik. Pangkatnya naik 1. Berarti ini X pangkat 4 ya. Di sini 4 per 4 ditambah. Ini X pangkat 3. Di sini jadi 3 per 3. Dikurangi, ini X pangkat 2. Berarti di sini 2 per 2. Dikurangi 5 X. Jangan lupa plus C. Gitu. Berarti ini dibagi ini 1. Bagi ini 1, ini bagi ini 1 ya. Sehingga menjadi X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 5X ditambah C. Maka hasilnya adalah yang A. Gitu. Ya, bisa ya? Lanjut. Lanjut, Bu. Nomor 10. Integral dari batas bawahnya min 2, batas atasnya 1, dari 2x min 4 dx. Kita kerjakan dulu integralnya. Sehingga menjadi apa tuh? Pangkatnya nambah 1. Berarti di sini menjadi x pangkat 2. Di sini 2 per 2 ya. Dikurangi 4x. Gitu. Dengan batasnya di sini 1, di sini min 2. Ini ya. Sehingga menjadi 2 dibagi 2 kan 1. X kuadrat min 4x. Batasnya min 2 sampai 1. Kemudian kita masukkan. Kita substitusikan. Batas atasnya 1. Berarti kita ganti X-nya itu dengan angka 1. Berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1. Gitu ya. Dikurangi. Nah, sekarang batas bawah. Berarti min 2 kita kuadratkan. Min 2 kuadrat dikurangi 4 kali min 2. 1 kuadrat itu 1 ya. 1 dikurangi 4 dikurangi. Min 2 dikuadratkan kan jadi positif. Positif 4. Min 4 kali min 2 itu positif 8. Sehingga ini adalah min 3 dikurangi 12. Maka hasilnya adalah min 15. Gitu. Jawabannya yang A. Gitu. Bisa ya? Integral tentu. Ini namanya integral tentu. Karena angkanya sudah ada angkanya. Ada batas atas, batas bawah. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu, insya Allah. Oke, nomor 11. Nomor 11 itu kebetulan nggak nemu soal yang bentuk PG. Ini udah pernah saya bahas. Dulu pernah saya jadikan tugas. Nah, ini diketahui batas bawahnya 2, batas atasnya 5, fx dx. Ini sifat ya, sifat integral. Ini sama dengan 8. Dan integral dari min 25 di sini 2 kali gx sama dengan 6. Oke. Saya langsung ke soal B aja ya. Kita bahas yang nomor B. B itu 2fx dikurangi 3gx. Nah, kita kan harus tahu ya. Kalau sifat kayak begini, kalau ini kan udah integral dari fx gitu ya. Kalau ini integral dari 2gx. 2 ini boleh kita keluarin. Sehingga menjadi 2 kali integral min 2, 5. Di sini gx. Hasilnya sama dengan 6. Sehingga kalau integral min 2, 5 gx, hasilnya berapa? 6 dibagi 2, gitu ya. 6 dibagi 2. Maka
integral dari GX dengan batas bawah min 2 sampai 5 hasilnya adalah 3. Gitu ya. Ini patokan kita nih. Nah, gitu. Ini sudah jadi patokan kita. Gitu ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, pertanyaannya adalah integral dari min 2 sampai 5 2fx. Aduh, waktunya udah mau selesai. Nanti kalau udah mati nggak apa-apa ya. Di sini 2fx dikurangi 3gx. Gitu. Nah, udah. Ini kan batasnya udah semuanya sama ya, min 2 sampai 5. Berarti gimana? Berarti ini artinya sama aja 2 kali integral min 2 sampai 5 fx dx dikurangi 3 kali integral min 2 sampai 5 gx dx. Gitu. Ini sendiri 8. Integral dari gx dx itu 3. Berarti di sini 2 kali 8 dikurangi 3 kali, ini 3 ya. 3. 2 kali 8, 16. Dikurangi 3 kali 3, 9. Maka hasilnya adalah 7. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ibu, itu Ya. 8-nya dari mana, Bu? 8-nya dari ini. Integral fx dx 8. Ini kan integral fx dx di sini. Ya kan? Oh, iya. Lanjut. Nomor 12. Kayaknya 2 soal lagi nih. 12. Jika fx adalah perkalian itu dan itu, maka integral dari fx, langsung ya, integral dari fx-nya itu 3x min 1 kali x plus 3 dx, gitu ya. Ini pertanyaannya ya, nomor 12. Nah, berarti langkahnya gimana? Kita kalikan dulu, ya. 3x kali x menjadi 3x kuadrat. 3x kali 3 menjadi 9x. Min 1 kali x itu min x. Min 1 kali 3 itu min 3 dx. Berarti integral dari 3x kuadrat, ini kan yang sejenis 9x min x. Berarti plus 8x gitu ya. Min 3 dx. Udah, dari sini bisa kita integralkan. Hasilnya jadi gimana? X pangkat berapa? Pangkatnya bertambah 1. Berarti X pangkat 3. Gitu ya. Di sini berarti 3 dibagi 3. Ditambah, ini X pangkat berapa? Tadinya pangkat 1. Bertambah 1 jadi X pangkat 2. Di sini berarti 8 dibagi 2. Dikurangi 3X. Jangan lupa plus C. Nah, 3 dibagi 3 itu 1. 8 dibagi 2 itu 4. Berarti ini menjadi 1x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 3x plus C. Gitu. Jawabannya adalah apa nih? Pangkat 3 yang C ya. Jawabannya C. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Lanjut? Bisa, Bu. Oke, nomor 13 ya. Nomor 13 ini sudah masuk integral substitusi. 13. Integral dari 2x plus 3 dibagi akar 3x kuadrat ditambah 9x min 1 dx gitu ya. Maka kita misalkan dulu. Yang kita misalkan siapa? Yang rumit. Yang rumit mana sih? Ini loh. 3x kuadrat ditambah 9x min 1. Maka turunannya apa? DU sama dengan 2 kali 3, 6. Berarti di sini 6x plus 9. Jangan lupa ada dx-nya. Gitu ya. Nah, kita lihat 2x plus 3 dx. Itu kelipatannya ini kan? 6x plus 9, betul nggak? Betul? Ya kan? Betul. Gimana caranya? Diapain? Kali, bagi, supaya dapat 2x plus 3. Difaktor. Difaktor kan? Ini 6x plus 9,
supaya jadi 2x plus 3 itu apa? Oh, dibagi, Bu, dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 3. Dibagi 3. 6x plus 9 dibagi 3. Maka di sini juga harus dibagi 3 kan? Karena ruas kanan dibagi 3. Ya, sehingga 6x bagi 3 itu jadi 2x, 9 bagi 3 itu jadi 3. Gitu ya. Di sini DU per 3. Atau boleh kita tulis 2x plus 3 dx gitu ya. Ini kali ya sebetulnya ya. Itu 1/3 DU gitu ya. Dibagi 3 kan artinya 1/3 kali DU. Gitu. Kemudian kita ganti ya. Berarti ini adalah integral dari 1 per, ini kan tadi U ya. Saya tulis begini dulu ya. Kali 2x plus 3 dx. Gitu. Nah, 2x plus 3 dx ini tadi adalah 1/3 du. Ini sendiri adalah, ini integral. Ini boleh saya rubah menjadi U pangkat min setengah ya. Boleh ya. Akar U kan? Akar U itu artinya U pangkat setengah. Kalau 1 per akar U, berarti U pangkat min setengah. Gitu ya. Kalau yang ini sendiri itu tadi adalah 1/3 du. Nah, 1/3 ini boleh keluar di luar integral. Berarti menjadi 1/3 dari integral U pangkat min setengah du. Maaf, kok ada minusnya? Maaf. Ini tidak ada minusnya ya. Sehingga menjadi ini 1/3. Ini kan pangkatnya bertambah 1. Setengah ditambah 1. Itu kan positif setengah ya. Di sini menjadi 1 per setengah. Jangan lupa plus C. Ini 1/3 tetap 1 per setengah. Itu kalau dibalik jadi 2/1. Di sini U pangkat setengah. Sehingga ini menjadi 2/3 U pangkat setengah. Atau akar U gitu ya. Kita lihat dulu pilihan gandanya. Tadi nomor 12. Nomor berapa? 13. Oke. Berarti ini kan menjadi akar U plus C. Atau boleh kita tulis 2/3. U-nya kita ganti dengan 3x kuadrat plus 9x min 1. Ya. Jangan lupa plus C. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Lagi, Bu, bahas yang ini, Bu. Oke. Sampai sematinya ini. Nomor 14, saya cepet ya. Integral dari ini 0 sampai 1, 3x kali akar 3x kuadrat plus 1 dx ya. Oke. Ini adalah substitusi. Langkahnya adalah kita kerjakan dulu. Kita misalkan U adalah yang rumit. Berarti 3x kuadrat plus 1. Maka turunannya adalah 6x dx. Di sini ada 3x dx. Berarti supaya jadi 3x, di sini dibagi 2. Gitu ya. Betul? Sehingga di sini menjadi 3x dx itu sama dengan setengah du. Nah, di sini adalah integral antara 0 sampai 1 akar dari 3x kuadrat plus 1. Di sini 3x dx-nya saya simpan di belakang. Ini menjadi akar U. Ini adalah setengah du ya. Setengah du. Akar U itu adalah U pangkat setengah. Di sini setengah du. Nah, setengah ini boleh keluar di depannya integral. Berarti menjadi setengah dari integral U pangkat setengah du. Berarti ini menjadi setengah. Nah, pangkatnya bertambah 1. Setengah ditambah 1. Itu kan 1/2 atau 3/2. Di sini menjadi 3/2. Berarti di sini kan jadi 1/3/2. Gitu. Biasanya kan plus C ya. Kalau ini batasnya 0, batasnya 1. Gitu. Ini menjadi setengah, ini jadi 2/3. U pangkat 3/2. Gitu. Batasnya 1 sampai 0.
Nah, ini kan boleh kita coret nih. Menjadi, sini aja ya. Menjadi 1/3. Bentar, sambil lihat PG-nya. Nomor 14. 1/3 U-nya tadi adalah 3x² plus 1